Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum bi amwalahum bi anna lahumul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bihan nufusul mutmainnah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Afdalu man rafa'al farda was sunnah wa sara'al ma'rufa wa sunnah wa sarafa fi ta'ati rabbih umrahu wa saniyah wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina amatu al-bida wa ahyu sunnah amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat tetapnya iman di dalam diri, ataupun nikmat rezeki. Yang mudah-mudahan pada saat ini kita melakukan amaliyah-amaliyah ibadah kepada Allah dan amaliyah-amaliyah yang lain sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala kenikmatan karunia dari Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat Islam, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hai orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila pada saat pagi dan petang. Dari perintah ini sebenarnya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perintah ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kapan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bacaan lafaz apa yang kita baca untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara umum adalah puji-pujian, ungkapan, bacaan-bacaan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca dalam ungkapan pujian-pujian itu adalah kalimat-kalimat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya. Ada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ada kalimat tasbih, ada kalimat tahmid, ada kalimat takbir, ada kalimat hauqalah yang kemudian terangkum subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, ataupun kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian juga disebut dengan zikir adalah ketika kita mengingat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, apa yang Allah cegah di dalam Al-Qur'an. Ketika kita melaksanakannya, ketika kita meninggalkannya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu pendapat dari ulama ahli tafsir Fakhruddin Ar-Razi bahwa yang disebut dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu pertama dilakukan dengan ucapan lisan. Lisan kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang paling ringan diucapkan di lisan, tetapi dua kalimat itu memberatkan timbangan ketika di mizan, dan kalimat itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang kedua, zikir secara qalbi, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita zikirkan adalah diyakini dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha suci, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha esa. Keyakinan semakin mantap dengan zikir yang diucapkan oleh lisan. Kemudian yang ketiga, zikir secara arkan atau amaliyah-amaliyah perbuatan yang ada di dalam tubuh kita. Perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran harus kita jauhi. Amaliyah-amaliyah badani, praktek-praktek fisik yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari menerangkan bahwa zikir ada tiga. Yang pertama zikir jali, yaitu ucapan lisan dengan suara yang jelas. Ini yang dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah disebut dengan zikir jahar. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah didengarkan oleh orang banyak, dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mendawamkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dan mempanjangkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dihapus segala kesalahan-kesalahan kecil, bahkan akan diampuni yaitu keluarganya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Zikir jahar atau zikir jali adalah ucapan lisan, yang ucapan lisan ini kita meyakini, kita mengucapkan bahwa dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau terangkum dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian diyakini di dalam hati. Zikir yang kedua menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yaitu zikir khafi. Zikir khafi bersifat rahasia, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir khafi ini ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita harus selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah. Setiap saat, kapanpun kita bisa. Harus selalu di dalam hati kita tertancap kalimat Allah, Allah, Allah. Dalam keadaan apapun, ketika kita bekerja, ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita sedang melaksanakan aktivitas apapun, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang khafi. Yang dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, zikir khafi caranya dengan menutup
dua gigi atas dan bawah kita, kemudian bibir kita tutup, kemudian hati kita mengucapkan Allah, 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 Allah. Inilah zikir khafi, zikir yang paling ikhlas. Karena apa? Yang tahu dia sendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah zikir amaliyah para wali, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir khafi, hanya hati yang bisa bergerak, hanya hati yang bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, zikir hakiki. Zikir hakiki seluruh jiwa raga. Ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amaliyah kita bekerja untuk melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan menjauhi amaliyah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kapan zikir kita laksanakan? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan beberapa waktu kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah, membaca tasbihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sucikan Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi dan petang. Yang dimaksud pagi adalah waktu isyraqus syamsi, terbitnya matahari sampai sebelum duhur, dan waktu petang adalah setelah asar sebelum maghrib. Ini amaliyah zikir, waktu zikir yang paling utama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah sholat fardu, kita melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Di dalam sholat 5 kali sehari itu, setiap kita sudah melaksanakan sholat fardu, baik itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, disitulah waktu dan tempat untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 5 menit atau 10 menit untuk membaca bacaan yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu yang ketiga yang dianjurkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari pertengahan malam bangun, bertahajudlah, bermunajatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian waktu yang disunahkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah setelah sholat sunnah yang diberi waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sholat duha, seperti qiyamul lail, ataupun sholat sunnah yang lain. Kemudian zikir yang dianjurkan adalah di tempat-tempat yang mustajabah, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa manfaat zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah sarana untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita baca di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang justru akan memberatkan timbangan kita, yang akan menyelamatkan kita adalah amaliyah qalbiyah, amaliyah yang bersifat hati, murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah adalah kalimatun najah yang akan menyelamatkan kita. Betapapun amaliyah kita sedikit, ibadah kita sedikit, tetapi ketika zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah mantap, maka akan menyelamatkan kita. Banyak keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa zikir adalah sarana kita untuk mencari ketenangan. Ketika manusia banyak mengalami gundah gulana, rasa rendah diri,
maka dianjurkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupannya akan diliputi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi allamil ghuyub ghafirit dambi wa qabilit taubati mimman yatub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tumhi biha dhulumatid dhunub wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kashafa lahu an kulli mahjub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man zalat bihil karub. Amma ba'du. Faya ibadallah, faya ayyuhalladzina amanu taqullaha bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi la haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wa salim fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana asrif 'anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.